13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu bapak-bapak, so ibu, saudara-saudari saderengipun. Saya bertanya, saya minta maaf sebesarnya kalau bapak ibu sampun pirsa. Dan ini menginjak pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Nggih, sinten niki? Oh, iya Pak Ustadz. Nama saya Subandi. Oh, nggih. Dari pembinaan Purwodadi 1 Pak Ustadz. Oh, nggih, alhamdulillah. Saya tadi kesini nyepeda. Nyepeda ontel atau Nyepeda motor. ya? Ya, alhamdulillah. Ya, nama saya Subandi. Sebentar. Punya SIM tidak? Punya Pak Ustadz. SIM-nya masih hidup? Masih. Nah, kok pelan sekali? Enggak, saya sudah tidak punya istri Pak Ustadz. SIM, surat izin mengemudi, bukan istri. Ya punya toh Pak Ustadz. Oh ya punya. So enggak punya berani menyepeda sampai sini. Ya, pakai helm. Pakai helm tidak tadi? Pakai, jauh. Ya. Ngebut. Saya nganti ya Pak Ustadz. Ya, ngebut atau pelan-pelan? Ya pelan orang. Ya. 2 jam Pak Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Nyampe. Ya pelan-pelan semaksimalnya, ndak usah ngebut-ngebut ya. Enggak. Apa enggak ada yang derek ke jenengan? Boten. Yoswa berapa sekarang? Usia berapa? Baru 74. Alhamdulillah. Belum 80 Pak Ustadz. Ya, Nyampe enggak kira-kira ya? insya Allah nyampe. Ini ya luar biasa. Ya, nyepeda. Sebabnya kenapa saya nyepeda? Kalau naik kendaraan roda 4 itu mabuk Pak Ustadz. Itu mabuk yang tidak dosa. Dan nanti kesini mau mendengarkan Pak Ustadz. Nggih, ada yang derek ke harusnya. Ya, Nggih. alhamdulillah. 74 tahun Bapak dan Ibu. 74. Masih Allah beri kekuatan nyepeda dari Purwodadi ke sini. Alhamdulillah, tiap minggu Pak Ustadz saya. Alhamdulillah. Kemarin ya kesini. Ya, mudah-mudahan termasuk salah satu yang disabdakan oleh Nabi. Amin. Khairun nas, sebaik-baik manusia, Amin. mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang usianya panjang dan baik perbuatannya. Nah, kira-kira yang belum 74 termasuk saya ini tekan opo ora kan gitu. Nah sebaliknya Pak Ustadz, saya itu udah 74. Nah saya ibaratkan itu saya cuciannya udah banyak kok, sabunnya udah habis. Sabunnya habis, beli lagi. Gitu Pak Ustadz, iya. Ya pun, monggo mudah-mudahan Ya, Allah saya meridai. Suatu pertanyaan yang ke-1 Pak Ustadz. Pertanyaan pertama. Saya itu kalau sepertiga malam itu bisa bangun terus salat tahajud Pak Ustadz. Nggih. Tapi begini Pak Ustadz, apa di bawah usia itu mau tidur lagi nggak bisa. Lah saya terus menunggu sholat subuh Pak Ustadz. Lah kalau waktunya udah sholat subuh, saya sholat subuh. Lah itu diperbolehkan atau enggak? Itu Pak Ustadz pertanyaan pertama. Nah yang pertanyaan kedua, sholat itu apa diharuskan di masjid, apa di mushola Pak Ustadz? Sebab begini Pak Ustadz, di tempat saya itu daripada masjid itu dekat mushola Pak Ustadz, yang dekat. Lah itu saya berjamaah di mushola. Apa itu ya? Diharuskan di masjid apa ya di mushola ya boleh. Begitu pertanyaan kedua. Nah pertanyaan ketiga Pak Ustadz, masjid saya itu tiap bulan itu mengadakan pengajian Pak Ustadz. Tapi pengajian itu pakai dana Pak Ustadz. Lah dana itu
narik. Ya termasuk saya. Ya raketang sithik ya mesti nyumbang ngoten. Lah itu ndadak pengajian itu ada meringati orang tua yang wafat atau apa jenengane? Kol sesepuh. Bukan kol. Ngoten niku apa termasuk syirik? Bukan kol ya. Haul. Kaul. Ya kaul Pak Ustaz. Kalau kol itu mobil. Kaul. Ya Kaul. Pak Ustaz, salah tadi. Nah itu apa saya itu termasuk membantu kemusyrikan atau enggak? Itu apa diperbolehkan apa enggak? Begitu pertanyaan saya yang ketiga terakhir itu Pak Ustaz. Ya. Nah kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi sekali wabarakatuh. atas jawaban Bapak Ustadz. Ya sudah, sudah dijawab berarti. Ya kan sudah, terima kasih atas jawaban. Ya itulah orang Jawa ya. Nyebut kol. Bismillah semelah. Bismillah semelah. Maksudnya ya bismillah. Maksudnya ya haul, ya, enggak apa-apa. Ya, yang pertama, tidak tidur menunggu sholat subuh. Begitu tiba waktu sholat subuh, kemudian sholat subuh. Apakah diperbolehkan? Boleh. Bapak bangun tahajud sepertiga malam. Kemudian sesudah tahajud tidak bisa sare lagi. Tidak bisa sare, gunakan yang manfaat untuk qiyamul lail yang lain. Qiyamul lail itu tidak hanya sholat. Ya. Sesudah tahajud maka Bapak bisa baca Quran, zikir, atau apalah untuk kegiatan-kegiatan yang mengingatkan diri pada Allah, sehingga qiyamul lail sampai datang waktu sholat subuh. Begitu adzan berkumandang, Bapak segera bergegas menuju masjid. Ini jarak antara musola dan masjidnya berapa jauh? Musolanya berapa meter, masjidnya berapa meter? Yang membedakan masjid dan musola itu apa tahu? Itu sama-sama tempat untuk sholat berjamaah. Ya, kalau musola itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi kalau masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Bapak sholat berjamaah di musola itu ya baik daripada Bapak sholat sendirian di rumah. Pokoknya semaksimalnya. Kalau mampu 5 waktu ke masjid, ya ke masjid. Kalau maksimal di musola, ya berjamaah di situ. Itu banyak kelebihannya daripada sholat sendirian di rumah. Nabi kita bersabda, sholatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu lebih utama 25 derajat daripada sholatnya sendirian di rumah maupun di pasarnya. Wadzalika annahu idza tawaddo'a fayuhsinul wudu'a. Yang demikian itu karena
dia berwudu kemudian memperbagus wudunya. Summa kharaja ilal masjidi. Kemudian dia berangkat ke masjid. La yukhrijuhu illas sholat. Tidak ada sebab yang menjadikan dia menuju masjid kecuali untuk mendatangi sholat jamaah. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha sayyi'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu kakinya, melainkan diangkat derajatnya di sisi Allah. Langkah kakinya yang satu lagi, dengan itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Fa'idha sholla, dan apabila dia telah selesai melaksanakan sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Malaikat terus menerus mendoakannya selama dia berada di tempat sholatnya dan selama belum batal. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadaras sholah. Dan senantiasa seseorang di antara kalian dinilai sholat selama masih menunggu sholat berikutnya, yaitu ketika masih di tempat sholatnya. Itu masih dihitung sholat selama belum batal. Lah nanti kalau sudah batal atau meninggalkan masjid, maka sudah tidak dihitung sholat. Hadis ini merupakan keutamaan, motivasi untuk kita mendatangi sholat jamaah di masjid. Namun jangan dijadikan alasan untuk kita malas. Jadi sholat, wah saya pengen dihitung sholat terus, sedino ning masjid terus, dari subuh sampai isya, nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar. Nggak bekerja ndak ini, ketika ditegur apa kowe nyambut gawe, saya pengen dihitung sholat terus, saya tetap di sini terus. Nah itu males gitu. Maka itu ada motivasi bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid itu besar sekali. Kalau tidak ada udzur apapun, jangan tinggalkan. Nah semaksimalnya jamaah di musola, karena dekat, usia sudah sepuh, ya, maksimalnya di situ, itu penuh dengan kebaikan juga daripada sholat di rumah. Ya, kemudian setiap bulan ada pengajian pakai dana. Dilihat dulu Bapak, kalau kita belum tahu ilmunya, kajian itu ternyata untuk memperingati kematian. Kita belum tahu ilmu tentang itu. Dzikral mauta, peringatan kematian, kita belum tahu ilmunya. Lah saudara-saudara kita yang telah melaksanakan itu, ya husnudon kita, mereka sudah tahu ilmunya. Lah kita ini yang belum tahu ilmunya, jangan mengamalkan. Karena agama ini bukan hanya sebatas ikut-ikutan orang, tetapi agama ini ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Karena yang paling paham tentang agama ini adalah Rasulullah. Maka kalau ingin mengamalkan satu amalan, harus dilihat dulu apakah Rasul mencontohkan itu, apakah Allah perintahkan itu. Kalau belum kita temukan ilmunya dalam arti hadisnya atau ayatnya, ya jangan mengamalkan. Karena belum tahu ilmunya, Bapak ya jangan infak di situ, jangan iuran. Nah nanti dikatakan pelit dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tetapi Bapak iuran untuk kebersihan lingkungan,
untuk kebersihan kampung, itu yang terdepan. Sehingga dikomunikasikan dengan baik. Ya, ditolak dengan cara halus. Pangapunten, mohon maaf, dereng saged untuk ikut iuran karena dalam atau saya belum tahu ilmunya. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah saya tidak akan pernah berhenti. Kapan itu? Ya sesudah tahu ilmunya, sesudah tahu dalilnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan melakukan satu amalan yang kita belum tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan ada hisabnya. Kamu melakukan amal itu, kamu melihat siapa, kamu mendengar siapa, hatimu condong kepada siapa, kamu mengikuti siapa. Padahal kewajiban kita beragama ini untuk mengikuti Rasulullah. Lah bagaimana saudara-saudara kita yang mengamalkan itu? Maka saling menghormati. Beliau-beliau tidak memaksa kita untuk turut serta dalam praktek-praktek itu. Kita juga tidak memaksa beliau-beliau untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, ada lagi.